Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang semuanya buat teman-teman yang nonton di sini. Di sini saya Maulana Malam Wicarsono dengan NIM 4512421034 ilmu lingkungan ingin menjelaskan tentang K3 laboratorium. Nah, buat teman-teman yang belum tahu K3 itu apa, jadi K3 itu nah ini kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium atau yang biasa disingkat dengan K3. Nah, sebenarnya K3 itu luas banget ya guys, pengimplementasiannya ada yang di pabrik, ada yang di apa ya laboratorium sekalipun dan lain-lain. Nah, oke. Sebenarnya kita ada banyak yang kita bahas, ada konsep dasar K3 di lab, ada alat-alat lab, ada APD yang dikenakan, ada simbol bahaya umum di laboratorium, potensi bahaya dan juga pencegahan serta penanggulangannya. Nah, kita lihat konsep dasar dulu K3 yang ada di lab. Nah, K3 itu adalah bentuk upaya menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, hasil kerja dan kebudayaannya menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, secara bahasa emang sangat umum gitu, tapi bisa kalau kita lihat tujuannya dan sasarannya itu sebenarnya K3 ini gampangnya untuk memberi rasa aman, sehat, dan produktif kepada yang menjalankan. Seperti mungkin kita sebagai praktikan gitu. Nah, sasarannya siapa? Sasarannya apa gitu? Agar melindungi pekerja dan juga peralatan-peralatan agar lebih aman dan efisien. Nah, itu tadi kan konsep dasar K3 secara umum gitu. Nah, di sini kalau di lab gimana sih? Kalau di lab itu ada spesifikasinya lagi gitu, lebih rinci lagi. Nah, di sini jelasin dulu laboratorium merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang penting berkaitan dengan ketepatan terapi, teknologi peralatan yang padat modal dan padat pakar atau kompetensi SDM spesifik. Nah, di sini ada gambar di mana ada hazard lab atau bahaya gitu bahayanya di lab dari ergonomik, physical, biological, chemical, mechanical, and psychological. Nah, dari itu semua, itu ada namanya K3 yang menaungi. Agar apa? Tidak terjadinya KAK atau PAK. Nah, PAK itu kalau nggak salah piramida angka kecelakaan. Nah, agar tidak terjadi kecelakaan tersebut, dibutuhkanlah K3 yang untuk, ya di sini gambarnya kayak motong gitu ya guys. Jadi K3 ini sebagai staf aman dan sehat, pelayanan lancar, patient safety terjamin, kinerja meningkat, dan kesejahteraan juga meningkat. Nah, kita cari tahu alat-alat lab yang mungkin bakal kita temukan gitu nanti kalau teman-teman menjalankan praktikum. Yes, ada gelas kimia, ada gelas ukur, ada corong, ada pengaduk, ada pipet volume, ada karet penghisap, pipet ukur, pipet tetes, lampu ukur, spatula, Mayer, tabung reaksi, cat perselen. Nah, suara habis. Nah, masing-masing masing-masing alat lab ini memiliki fungsinya gitu. Gelas kimia seperti untuk mengukur, untuk mengukur, gitu. Tidak untuk mereaksikan. Terus ada gelas ukur yang lebih rinci gitu. Untuk ya mengukur sama, tapi gelas kimia itu sebenarnya bukan buat mengukur ya guys, kayak sebenarnya buat kayak tempat untuk memanaskan, untuk mereaksikan dan lain-lain. Nah, kalau corong itu biar kalau kita menuangkan larutan ke tempat-tempat. Untuk mengaduk jelas untuk mengaduk, pipet volume itu seperti pipet volume biasa untuk titrasi ya. Nah ini ada volumenya gitu. Karena penghisap untuk membantu proses titrasi alat apa statif itu, buret, buret, biret. Nah itu. Nah itu ada pipet ukur, ada labu ukur. Nah yang labu ukur ini biasanya bentuknya labu, elemen itu gunanya buat dititrasi. Terus ada pipet tetes, ada spatula juga yang biasanya buat ngaduk juga biasa tuh ngambil. Cawan porselen biasanya ini buat melelehkan, mengenaskan, untuk menjurkan, lalu tabung reaksi untuk mereaksikan larutan kimia gitu. Nah, di sini ada APD yang dikenakan. Nah, teman-teman sebenarnya kalau kita ada di laboratorium, khususnya laboratorium kimia atau laboratorium yang udah advance gitu, kita butuh banget APD yang harus kita pakai. Apa ya? Bahasa itu kayak ya pelindung kita kan APD kan alat pelindung diri. Nah, lihat di sini ada ya gambar atau video GIF lah yang menggambarkan bahwa untuk daging pun gitu, nggak laboratorium deh, untuk daging pun kayak pabrik-pabrik itu mereka harus pakai APD gitu. Rambut nggak boleh kemana-mana, tangan pakai sarung biar kuman nggak menyebar dan lain-lain. Nah,
APD ini artinya adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan ada potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ada helmet itu penutup kepala, bisa ada helm atau penutup rambutnya, terus ada kacamata pelindung. Nah, ini tergantung ya guys, tergantung laboratoriumnya. Terus ada pakai mantel. Nah, tuh lihat juga di video. Ada gunakan masker. Nah, di beberapa masker ada yang enggak ya guys. So, ada sarung tangan tuh wajib banget. Lalu ada juga pakai sepatu anti selip. Nah, masing-masing sebenarnya ada fungsinya. Ya mungkin kalau penutup kepala ya buat nutupin biar nggak rambutnya jatuh. Kalau ada apa ya, mungkin ada benda-benda kimia yang berbahaya terutama masuk rambut. Ada kacamata juga biar melindungi penglihatan. Pakai mantel biar menutupi badan biar nggak langsung terkena baju yang langsung kita pakai. Kalau ada masker takutnya kuman dari mulut nih keluar, udah sarung tangan biar tidak terkontaminasi oleh tangan kita langsung, dan juga sepatu anti selip. Nah, ini ada simbol-simbol umum di laboratorium. Ada banyak, tapi pada umumnya itu ada 8 kalau untuk bahan kimia. Nah, ini simbol-simbol umum di laboratorium. Ya, beda ya guys. Nah, jadi ada flammable materials, atau aku Indonesiain aja ya guys. Jadi, flammable tuh yang mudah terbakar, oh, explosion risk tuh yang meledak. Kalau toxic tuh yang beracun, kalau korosif tuh yang bisa bikin kita mungkin kulitnya tuh keropos lah gitu. Sudah danger overhead crane, jadi crane yang ngebawa barang yang berat, terus ada forklift trucks itu yang ngebawa-bawa. Nah, high voltage itu listrik tinggi, general warning nih biasa ditempel-tempel ya, terusnya hati-hati, harus ada radiasi laser, ada biohazard ke bahan-bahan bahan-bahan berbahaya dari biologis gitu. Ada oxidizing atau bahan yang mudah teroksidasi, ada hot surface, ada danger of entrapment, jadi kejepit gitu. Danger of death itu takut mati ya guys kalau jatuh, mungkin iritan tuh mudah mengiritasi, slippery floor tuh lamanya licin, watcher step tuh hampir sama mungkin, atau biasanya ada benda di bawahnya, the cutting itu terpotong. Nah, high temperature tuh tinggi suhu, glass hazard tuh mudah pecah, danger of suffocation tuh apa nih? Oh, suffocation. Jadi kayak itu, ada gas bottles dan banyak lagi guys, kalau jelasin lumayan panjang. Oke, nah di sini ada potensi bahaya. Nah, yang pertama ada tertusuk jarum. Kalau kita tertusuk jarum, biasanya itu karena tertular virus hepatitis B atau AIDS. Nah, gimana sih pencegahannya? Pencegahan dulu kita tuh menggunakan spray sekali pakai, terus melakukan recapping sesuai SOP atau gunakan destruction clip, lalu bekerja di bawah pencahayaan cukup. Penanganannya gimana sih guys? Jadi kalau misalkan tertusuk jarum yang berbahaya itu, pertama kita nggak bisa main-main. Salah satunya adalah kita membutuhkan dokter atau medis yang sesegera mungkin, karena kalau terus jarum kan berarti masuk ke kulit gitu ya, otomatis berbahaya gitu untuk kulit. Nah, lalu terpapar by infectious yang diakibatkan oleh tertular penyakit karena virus atau kuman patogen. Nah, di sini pencegahan ada pengelolaan infeksi benar, pekerjaan sesuai SOP, sterilisasi dan disinfeksi, menggunakan disinfektan untuk bersih diri petugas. Nah, penanganan gimana kalau bersih? Ya tadi dilakukan sterilisasi secara masif agar virus ini menghilang. Tentunya kayak ya suatu virus kayak corona, mungkin kita butuh apa ya, isolasi. Nah, isolasi itu adalah salah satu bentuk penanganan untuk skala laboratorium. Tapi untuk diri sendiri ya kita cukup membersihkan diri dengan air mengalir. Nah, lalu ada terpapar bahan kimia, itu akibatnya adalah pusing, mual, muntah, sesak napas. Nah, ini pencegahannya itu terus ada pengetahuan, lalu menggunakan karet isap, menggunakan APD, dari lensa kontak, dan jika mungkin bekerja dengan safety cabinet. Nah, kalau terpapar apa ya, kumur, memuntahkan yang tertelan, lalu mencari udara lebih segar, dan sementara tidak melanjutkan laboratorium dulu untuk sampai kondisi yang optimal lagi. Ada ergonomi. Nah, ini akibatnya adalah nyeri pinggang dan nyeri leher. Di sini perencanaan penanganan ada gunakan sarana seorang anatomi tubuh, atur jarak pandang sesuai dengan ketinggiannya, berikan waktu relaksasi peregangan otot, dan hindari peralatan yang tidak sesuai standar. Oke, baik. Mungkin cukup sekian penjelasan K3 laboratorium dari saya. Mohon maaf jika
ada kesalahan kata, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.